Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Gimana nih kabarnya kalian semua? Alhamdulillah sehat semua ya sepertinya. Oh ya anak-anak, kalian sudah kenal sama Bu Guru belum? Oh baiklah, Ibu Guru akan memperkenalkan diri sendiri terlebih dahulu ya. Nama Ibu Miranda. Miranda Veronica Sari, bisa dipanggil Mira ya, Bu Mira gitu. Baiklah, di sini Ibu akan memaparkan tentang rasa bersyukur ya, seperti itu. Nah, sudahkah kalian tuh bersyukur pada hari ini? Kita manusia kan diharuskan untuk bersyukur karena manusia kan tidak selalu bernasib sama seperti itu. Misalnya nasib anak kita tidak bernasib sama dengan misalnya anak Hani seperti itu. Setiap manusia itu bernasib berbeda-beda seperti itu. Nah, rasa syukur inilah yang harusnya kita terapkan pada kehidupan sehari-hari kita agar kita tuh selalu merasa bersyukur gitu, tidak mudah iri dengan orang lain seperti itu. Nah, apa sih rasa bersyukur itu? Nah, ini dia. Rasa syukur itu merupakan rasa yang muncul pada diri kita sendiri ya, sebagai wujud sebuah apresiasi akan sebuah karunia, entah karunia tersebut merupakan keuntungan yang terlihat dari orang lain ataupun momen kedamaian yang ditimbulkan oleh keindahan alamiah seperti itu. Nah, orang yang bersyukur mampu memaknai diri mereka sebagai orang yang sadar dan berterima kasih atas anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa dari pemberian orang lain juga, dan menyediakan waktu untuk mengapresiasikan rasa terima kasih mereka seperti itu. Jadi mengapresiasikan rasa terima kasih itu kayak kalian tuh habis menolong seseorang, terus seseorang tuh memberikan ucapan terima kasih untuk kalian seperti itu. Nah, di sini juga ada hadis yang berbunyi seperti ini. Seorang mukmin itu sungguh menakjubkan karena setiap perkaranya itu baik. Namun tidak akan terjadi demikian kecuali pada seorang mukmin sejati. Nah, jika ia mendapatkan kesenangan, ia bersyukur dan itu baik baginya. Jika ia tertimpa kesusahan, ia bersabar dan itu baik baginya seperti itu. Nah, slide berikutnya ya. Nah, ini dia. Oh, kelihatan nggak ya? Jadi sifat rasa syukur itu kan akan berbeda-beda di setiap individunya, itu pasti ya. Perbedaan tersebut bergantung pada seberapa sering dan kuat rasa syukur tersebut yang dialami seperti itu, dan banyaknya stimulus yang dibutuhkan untuk meningkatkan rasa syukur itu. Nah, seseorang yang melihat hidup sebagai suatu berkah atau anugerah seperti itu dan secara sadar belajar berperilaku bersyukur akan mengalami banyak pengalaman hidup yang beruntung seperti itu. Jadi kalian tuh kalau memiliki rasa syukur itu rasanya lebih menghadapi hidup tuh seperti lebih tenang seperti itu. Jadi kalian tuh tidak memandang orang tuh aku ingin ini, aku ingin itu, aku ingin seperti dia itu sangat tidak diinginkan oleh Allah seperti itu. Makanya kalian tuh harus menerapkan rasa bersyukur itu pada diri kalian sendiri seperti itu, agar kalian tuh lebih menghargai diri kalian seperti itu. Nah, di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala tuh berfirman, dan ingatlah juga tatkala Tuhanmu mengumumkan sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti kamu akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Nah, seperti itu. Jadi kalian tuh belajar untuk mensyukuri diri sendiri, mensyukuri apa yang kalian alami sekarang, bersyukur yang kalian punya sekarang seperti itu anak-anak.
Nah, untuk slide selanjutnya ini ya akan ibu bacakan ya, akan ibu jelaskan, bukan bacakan, akan ibu jelaskan. Nah, dasar dari rasa syukur itu disusun oleh 3 komponen anak-anak. Yang pertama itu adanya rasa apresiasi yang hangat untuk seseorang atau sesuatu, meliputi perasaan cinta dan kasih sayang, seperti itu. Yang kedua yaitu adanya niat baik. Nah, niat baik seperti kalian tuh niat ikhlas kalian membantu, misalnya seperti itu, membantu teman kalian seperti itu. Nah, yang ketiga itu kecenderungan untuk bertindak positif berdasarkan rasa apresiasi dan kehendak baik, meliputi intensif menolong orang lain, membalas kebaikan orang lain, dan beribadah seperti itu. Nah, di sini juga ada manfaat ya anak-anak. Jadi manfaatnya itu jika kita bersyukur tentu banyak sekali ya, banyak sekali manfaatnya. Nah, orang yang selalu bersyukur itu biasanya menunjukkan tindakan yang tinggi dalam hal kepuasan hidup. Misal ini tentang harga diri dan optimisme seperti itu. Selain itu disebutkan pula orang yang banyak bersyukur akan memiliki kecenderungan lebih bahagia, lebih senang gitu, lebih tentram hatinya seperti itu. Di sini juga ada studi lain di San Diego menyatakan Nah, hasilnya itu bahwa seseorang yang berorientasi rasa syukurnya sangat kuat diasosiasikan dengan kesehatan yang lebih baik. Jadi kalian kalau punya rasa syukur itu juga membuat kesehatan kalian, mental kalian itu lebih baik seperti itu. Jadi tidak terlalu dipikirkan. Kan misal kalau kalian kurang bersyukur dan kalian melihat orang lain lebih baik terus kalian iri, nah itu kalian kan akan mikir terus itu kan membuat kesehatan kalian kan menjadi terganggu kan, kalian menjadi misalnya mudah marah, mudah tersinggung seperti itu. Nah, di sini juga orang yang memiliki rasa syukur itu dapat meningkatkan kesehatan emosi. Nah, itu kan tadi yang ibu jelaskan tadi, yaitu tidak mudah marah, tidak mudah emosi juga gitu. Dan kesehatan fisiknya itu menjadi lebih baik seperti itu. Sehingga jadi kan ibu kan tadi menjelaskan bahwa rasa syukur itu meningkatkan kesehatan emosi dan juga dapat meningkatkan kesehatan fisik seperti itu. Nah, sehingga memperkuat relasi sosial dengan komunitas. Nah, rasa syukur memiliki salah satu hubungan yang paling kuat dengan kesehatan mental. Itu sudah jelas sekali ya. Tadi ibu sudah menjelaskan bahwa rasa syukur itu bisa membuat pikiran kalian menjadi lebih tenang. Jika kalian mudah iri kepada orang lain, tidak bersyukur dengan diri kalian sendiri, tidak bersyukur dengan apa yang kalian miliki sekarang, akan membuat kalian menjadi banyak pikiran seperti itu. Nah, selanjutnya itu kepuasan terhadap hidup kalian itu dapat berbagai nilai seperti itu, bukan berbagai nilai, menjadi berbagai nilai seperti itu, nilai kepribadiannya kalian seperti itu. Bahkan kalian bisa menjadi optimisme. Nah, pikiran kalian jadi lebih fresh, lebih tenang seperti itu, dan kalian tuh lebih percaya dengan diri kalian sendiri, itu optimisme seperti itu. Nah, harapan kalian juga seperti itu, dan perhatian dari misalnya dari orang lain, dari diri kalian sendiri seperti itu. Jadi kan nilai kepribadian bahkan meliputi optimisme, harapan, dan perhatian seperti itu. Bisa dimengerti anak-anak? Nah, ibu akan menjelaskan slide berikutnya ya. Nah, ini slide berikutnya. Di sini itu bagaimana sih cara meningkatkan rasa bersyukur? Nah, ibu akan memberikan tipsnya seperti ini ya. Nah, di sini tuh yang pertama itu ada counting blessing. Nah, bersyukur dilakukan dengan menghitung keberkahan
yang telah diterima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atau alam. Nah, refleksi dari counting blessing ini seperti saya sehat dan saya memperoleh rezeki yang cukup. Nah, itu. Jadi kalian misalnya kalian merasa sehat, alhamdulillah kan merasa sehat dan memperoleh rezeki yang cukup, dan kalian tuh harus bersyukur seperti itu. Apapun rezeki yang Allah berikan kepada kalian, kalian harus bersyukur seperti itu. Nah, yang kedua itu ada appreciating progress. Nah, rasa bersyukur juga dapat dibiasakan dengan menyadari dan mengapresiasi kemajuan pribadi ya yang telah dicapai seperti itu. Nah, misalnya seperti ini ya. Alhamdulillah saya dapat membayar SPP dengan uang tabungan saya sendiri seperti. Kalian kayak kalian tuh kayak mengumpulkan uang jajan kalian, menabung seperti itu, terus kalian bisa membayar uang SPP atau uang sekolah kalian sendiri seperti itu. Nah, itu kan apresiasi dari diri sendiri kita seperti itu. Yang ketiga adalah appreciating small thing. Nah, apa sih apresiasi small thing itu? Nah, kan kadangkala dalam kehidupan individu terus berfokus pada hal-hal yang besar. Nah, padahal hal-hal kecil saja itu merupakan sebuah anugerah ya. Nah, yang patut disyukuri juga seperti itu. Misalkan nih, uang kembalian receh nih dikumpulkan lama-kelamaan kan menjadi banyak. Nah, akan bermanfaat seperti itu saat diperlukan. Nah, misalnya kan kalian habis beli jajan nih, terus kalian kembaliannya kan uang receh. Nah, itu tuh kalian bisa kumpulkan, kalian bisa tabung dikumpulkan di celengan seperti itu kan, lama kelamaan menjadi banyak. Nah, itu kan bisa bermanfaat bagi kalian semua adik-adik seperti itu. Nah, selanjutnya ada yang keempat ya berarti ya. Yang keempat tuh ada taking things for granted. Nah, di sini tuh mulailah dengan memperhatikan hal-hal yang semula dianggap remeh. Nah, kita harus percaya bahwa segala sesuatu yang memiliki sebuah kebernilaian. Jadi kita tuh harus percaya bahwa segala sesuatu tuh memiliki sebuah kebernilaian, sebuah nilai gitu, seperti itu. Nah, misalkan nih masih dapat bernafas, masih ada air di sekeliling kita. Paham anak-anak? Maksud ibu tuh kayak gini kan, alhamdulillah kita masih bernafas, kita masih diberikan masih diberikan nyawa seperti itu, kita masih bernapas jadinya ini seperti itu. Terus masih ada air, maksudnya masih ada air tuh kita masih bisa mandi, masih bisa menggunakan air seperlunya, masih bisa buat minum, bisa buat yang lain-lain, mencuci piring dan lain sebagainya seperti itu. Nah, itu termasuk yang harus kita syukuri juga dari alam kan, itu termasuknya kita harus syukuri juga seperti itu. Nah, yang kelima ada eliminating ungrateful talk. Nah, di sini tuh mendaftar pemikiran-pemikiran yang ungrateful dan merupakan menjadi bukan merupakan, tapi dan merubahnya menjadi pemikiran yang grateful. Nah, yang sebelumnya itu menjadi keluhan diambil hikmahnya. Nah, juga merupakan salah satu cara melatih rasa bersyukur. Nah, apapun yang kita lakukan tuh harus diambil hikmahnya gitu. Misalkan nih kalian kan habis terkena musibah, kalian misalnya habis terkena tipu daya orang lain, misalnya kalian habis tertipu, uang kalian tertipu, kalian dibohongi oleh orang lain. Nah, kalian tuh harus bertindak kalian tuh harus menjadi lebih hati-hati gitu dengan orang lain, kalian menjadi lebih waspada seperti itu. Nah, misalkan lagi nih kalian habis kecelakaan. Nah, nanti kalian tuh harus lebih hati-hati lagi saat berkendara, lebih memperhatikan jalan seperti itu. Nah, selanjutnya ada using downward social comparison. Nah, apa sih ini? Nah, di sini tuh rasa syukur itu
dilatih dengan memikirkan situasi yang membuat bahagia karena tidak mengalaminya. Maksudnya kayak bebas dari bencana tetapi tetap mendoakan orang yang mengalami bencana. Nah, kan seringkali kita merasa bersyukur apabila terhindar dari suatu bencana seperti bencana banjir, seperti bencana longsor, gempa seperti itu. Nah, di sini tuh kita tuh didorong untuk memiliki rasa syukur tersebut, mendorong kita tuh mendoakan, kayak kita tuh bersyukur ya kita tidak mengalami musibah tersebut, tapi kita juga harus mendoakan korban-korban yang terkena musibah tersebut agar segala dipulihkan. Seperti misalnya kan kemarin ada gempa, terus kita tuh alhamdulillah kita di sini kan masih diberi keselamatan. Nah, kita diwajibkan sih, diharuskan mendoakan warga kita yang di sana seperti yang terkena bencana agar segera dipulihkan, agar segera diberi kesehatan seperti itu. Nah, yang selanjutnya itu ada discovering unexpected gratitude. Nah, di sini itu tidak dipungkiri bahwa kegagalan kita bersyukur adalah karena adanya pola pikir negatif yang tertanam kuat di otak kita. Nah, itu pasti ya, pikiran negatif itu emang sangat efeknya tuh sangat buruk bagi kita gitu. Nah, untuk itu dalam cara ini individu diminta untuk memikirkan situasi yang membawa masalah. Itu misalnya sombong, tamak, iri, benci, dengki. Nah, dan mencari tahu hal-hal yang dapat disyukuri, bisa dengan hidup nyaman gitu. Misalkan nih kalian dapat makanan enak di restoran, menjadi lebih sering memberi sedekah pada orang lain seperti itu. Berarti itu kalian tuh di sini tuh dia boleh tidak boleh bersikap sombong, tidak boleh bersikap tamak, iri, dengki seperti itu, benci juga seperti itu. Nah, kalian kan udah diberi kehidupan yang enak, makanannya enak, fasilitasnya enak seperti itu. Nah, kalian tuh harus memberi sedekah atau memberi bantuan untuk orang yang kekurangan, yang kurang mampu, yang yang hidupnya di bawah kalian. Jadi kalian tuh harus membantu mereka seperti itu, yang kurang mampu gitu. Jadi tuh rasa syukur itu membuat kita tuh lebih tenang, lebih tentram, membuat kesehatan mental kita lebih baik, kesehatan emosi kita lebih baik, lebih terkontrol seperti itu. Jadi kalian itu harus menerapkan rasa bersyukur ini tuh setiap hari itu kan, jadi menjadi belepot-belepot. Nah, jadi seperti itu ya anak-anak, rasa syukur itu emang harus diterapkan di setiap hari, di kehidupan kalian tuh harus diterapkan. Rasa syukur ini juga membuat kita memiliki pahala yang lebih banyak. Nah, seperti itu. Jadi janganlah Anda menyangka bahwa bersyukur itu hanya sekedar pujian dan rasa berterima kasih kepada Allah. Ketahuilah bahwa bersyukur itu pun menuai pahala, bahkan juga membuka pintu rezeki di dunia. Nah, seperti itu. Jadi kan tadi Ibu kan bilang rasa syukur itu bisa membuat kita mendapatkan pahala yang lebih baik seperti itu. Nah, di sini Allah Ta'ala berfirman, dan sesungguhnya orang-orang yang bersyukur akan Kami beri ganjaran. Nah, di sini juga Imam At-Tabari menafsirkan ayat ini dengan membawa riwayat dari Ibnu Ishaq yang berbunyi, maksudnya adalah karena bersyukur Allah memberikan kebaikan yang Allah janjikan di akhirat, dan Allah juga melimpahkan rezeki baginya di dunia. Seperti itu anak-anak. Jadi kalian sudah paham kan? Sepertinya kalian juga udah lebih memahami rasa syukur itu seperti apa gitu. Mungkin Ibu bisa cukupkan sampai di sini. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan.
Mohon maaf jika ibu banyak salah kata tadi menjelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.